Shalom Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Benedictus Arya Dewanto. Panjang ya. Masih ada 2 kata lagi loh di belakang. Susmoyo Sudebyo. Panjang lagi ya. Tapi karena sebuah kesempatan 30 detik terakhir menjelang on air, waktu itu saya masih kerja di Indosiar, sang produser teriak dari ruang kontrol, "Ben, namamu mau ditulis apa?" Gitu ya. Tadinya saya mau ngomong Beni Arya Dewanto. Rupanya kelamaan. Countdown jalan terus ya. 5 detik terakhir tampillah nama saya, Beni Dewanto. Dan sampai sekarang nama saya lekat, Beni Dewanto. Dan biasanya kalau saya khotbah di sekolah minggu dipanggilnya Bento. Enak ya. Bukan hoka-hoka bento ya. Bento, Beni Dewanto. Baik Bapak Ibu, saat ini saya melayani di Yayasan Misi, lembaga misi, yaitu namanya Indonesian Care. Hari Minggu besok, nanti atasan saya, Direktur Eksekutif dari Indonesian Care, Ibu Ria Pasaribu, saya biasa memanggil kakak, ya, Kak Ria Pasaribu akan berkhotbah juga sekaligus presentasi apa itu Indonesian Care. Tetapi pada saat ini juga nanti saya akan perlihatkan bagaimana Indonesian Care di dalam kegerakan misinya itu melihat sesama. Konsep sesama pada malam hari ini kita akan renungi. Biarlah Tuhan tolong ya, bahwa kita diberikan mata yang bisa membaca pekerjaan Tuhan. Kata membaca pekerjaan Tuhan ini menjadi hal yang penting. Sebagaimana kita kalau membaca sesuatu tidak ngerti, pusing sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita bisa membaca pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang efektif. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau lihat mengenai sesama. Ya. Apa itu sesama? Know your neighbor. Ya. Melihat sesama. Sesama yang pasti ini bukan keluarga inti, bukan keluarga besar, tetapi neighborhood, kesesamaan ini dikatakan sebagai orang lain, tetangga. Kita akan lihat dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Ya. Sengaja saya tambahkan ayat 30 supaya kita bisa melihat kenapa kita harus memandang sesama. Mari kita baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 30 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 30 ya. Ayat 30 dikatakan sebenarnya kalau kita mau dalami, ayat 30 ini menyodorkan sebuah pengajaran bahwa tentang aku terhadap Tuhan, tentang diriku di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana diri kita di hadapan Tuhan? Berulang kali dikatakan ada kata segenap. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sebenarnya konsep segenap itu apa sih? Ya. Kenapa berulang-ulang dikatakan segenap? Kata segenap ini bahasa Indonesia yang lawas ya, yang lama begitu. Tetapi pengertiannya sangat menjelaskan makna dari yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, begitu ya. Segenap itu artinya total. Segenap itu total. Totalitas. Apa yang kita punya, itu kita pakai. Segenap. Total. Ada seorang janda dilihatin Tuhan Yesus, begitu ya. Udah tua kali ya. Kemudian ngasih persembahan.
Ya, seperti kita tahu ya. Persembahannya tidak seberapa dibanding yang lain. Tapi dia mempersembahkan dengan segenap. Segenap itu adalah sebuah totalitas. Begitu. Makna ini menjadi makna yang sangat serius. Karena ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kata segenap juga menjelaskan suatu kelengkapan. Misalkan kita diundang oleh keluarga lain. Datang ya. Bersama keluarga ya. Yang diharapkan siapa? Kita dan pasangan kita kah? Oh enggak. Kalau dibilang keluarga itu kok perlu anak. Anaknya 3 bawa, anaknya 5 bawa, begitu. Kelengkapan ini menjadi konsep dari kata segenap. Bapak Ibu, coba kita perhatikan lagi Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Isi hati kita itu macam-macam ya, macam-macam. Mau duduk di sini, mungkin ada yang terbersit sedikit gitu ya. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Nanti pulangnya gimana ya? Gitu ya. Ada kata segenap. Artinya difokuskan, dicurahkan secara total. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata total ini masing-masing pernah merasakan. Ya. Dan paling sering didengarnya itu dari hamba Tuhan ya. Kalau ada di mimbar memberikan kesaksian tentang panggilannya, begitu. Kata segenap ini menjadi sebuah ilustrasi yang pas. Tapi bukan berarti kesaksian hamba Tuhan meninggalkan semuanya, mengikut Tuhan, itu jadi satu-satunya yang bisa menjelaskan kata totalitas, segenap itu. Saya yakin Bapak Ibu ya juga pernah mungkin seorang istri begitu ya. Bagaimana totalitasnya mau melayani keluarga, totalitasnya mau melayani suami. Itu segenap loh. Ya. Walaupun kadangkala ini ngomongin laki-laki, ngomongin saya ya. Pulang kerja waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya 15 tahun di Indosiar, pulang itu bawaannya ngomel. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Begitu ya. Padahal seharian istri itu jungkir balik gitu ya. Ngurusin anak, dapur, belum ngocehin pembantu, begini. Kata total itu, kata segenap itu, total itu. Ya. Itu menjadi sebuah konsep yang perlu kita pahami. Bahkan totalitas itu memperlihatkan kelengkapan. Jadi sekali lagi, kalau di ayat 30, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Totalitas itu diminta sama Tuhan. Kita akan lihat lagi selanjutnya di ayat 31. Kita simpan baik-baik tadi ya, tentang konsep segenap. Di ayat 31 dikatakan bahwa perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak, Ibu, kata sesamamu manusia itu diselaraskan seperti dirimu sendiri. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ketika kita memandang orang lain, kita tidak memandang diri kita. Itu agak susah. Ya. Ketika kita memandang orang lain, sebenarnya kita memandang diri sendiri. Tapi tidak semua orang bisa menyadari. Di ayat 31 Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata seperti itu artinya adalah sama. Ya. Likeness. Ya. Ada keserupaan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat sama? Hari ini kita memikirkan hal ini supaya kita bisa melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
kata sama ini tidak lepas dari konsep yang namanya perjanjian, dari konsep covenant. Tuhan ketika melihat ini semua, Dia ingin menjelaskan bahwa bentuk perjanjian itu, ya, bentuk janji Tuhan itu diberikan kepada setiap orang, kepada sesama manusia. Kalau kita lihat lagi, ya, bahwa di ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Ada sebuah kesamaan yang harus dilihat. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan ketika mau melangkah di dalam sebuah pelayanan melihat sesama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Ulangan 10 ayat 19 dikatakan ketika melihat sesama, kita juga harus melihat mengasihi pendatang, sebab kamu dahulu pendatang di tanah Mesir. Melihat sesama berarti melihat sendiri. Kita tidak bisa dan tidak mungkin melihat sesama tanpa melihat diri sendiri. Dari Ulangan 10 ayat 19 dikatakan sekali lagi jelas bahwa kamu harus mengasihi pendatang sebab kamu dahulu pendatang di tanah Mesir. Ada konsep sama Bapak Ibu. Ada konsep yang setara untuk ini. Dan hal ini pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang kesamaan ini. Bapak Ibu, saya akan sharing mengenai pelayanan saya di Indonesian Care. Di foto ini ada konsep sesama, ya. Samanya saya kasih tanda merah, ya. Artinya sekitarnya itu sebenarnya sama. Kami foto bersama-sama di sebuah tempat yang disebut Pondok Empati. Ya. Itu ada di kawasan Bandengan sana. Kami berkumpul di rumah itu sebagai sebuah kesetaraan, sebagai sebuah kesamaan, sebagai sebuah keterikatan. Saya akan menjelaskan satu demi satu sebuah kesetaraan. Kami berada di sebuah lingkungan tepat di mana mereka hidup. Ya. Artinya adalah air selokan yang mengalir, kami mencium yang sama. Tidak ada beda. Begitu ya. Ketika kami buka pintu gerbang, kami sebutnya namanya Pondok Empati, kami langsung bersentuhan dengan mereka. Itu kami benar-benar dwelling tepat di tengah mereka. Ada kesetaraan. Sehingga kami pun kalau hadir di sana, kami juga menyetarakan diri kami dengan mereka. Ini yang tengah, yang duduk kacamata ya, persis di tengah. Itu adalah rekan pelayanan kami. Penampilannya, percakapannya juga disamakan dengan setara dengan lingkungannya. Tidak ada perbedaan, karena kami ingin mencapai sebuah kesamaan. Kami adalah manusia sesama. Sehingga ketika berfoto di situ, anak-anak, kemudian para emak-emak di sana yang pakai jilbab pun tidak keberatan di situ. Walaupun mereka tahu bahwa kami adalah orang Kristen. Di Pondok Empati itu kami ada 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga dipakai baik dari ibu-ibu, anak-anak, dan anak muda. Kami sebut dengan Pondok Empati. Ketika kami berkumpul, kami memperlihatkan sebuah kesetaraan. Ketika kami berkumpul, kami memperlihatkan sebuah kesamaan sebagai manusia. Dan memang, tanpa harus dibuat-buat, setiap kami yang melayani di Indonesian Care, itu kami memang kebetulan penampilannya sama ya. Jadi kami sama-sama bisa berbicara dengan mereka. Sebuah proses yang tidak mudah, tetapi
akhirnya memungkinkan kami bisa berbicara dengan mereka. Kami bisa berbicara dengan anak, kami bisa berbicara dengan suami, kami berbicara dengan istri. Sebagai sebuah keterikatan bahwa kita adalah sama-sama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep sama itu diperlihatkan dari kehadiran. Yang foto pertama itu adalah saya blur. Kelihatan nggak ya? Saya blur ketika kami melakukan kunjungan kepada seorang bayi, seorang anak yang stunting. Ya. Sangat-sangat kecil, sangat-sangat kurus. Dan ketika difoto, beberapa minggu kemudian anak ini sudah meninggal. Kesetaraan itu juga diperlihatkan kami menapak di jalan yang sama, di gang yang sama, di lingkungan yang sama. Kami merasakan hal itu. Dan akhirnya kami bisa berkumpul seperti yang ada di gambar paling ujung, sebelah kanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep sama itu adalah diawali dengan perkunjungan. Ya. Tuhan Yesus hadir kepada kita juga dengan mengunjungi kita ke dunia ini. Dia berkunjung. Kemudian dia hidup, dia dwelling bersama-sama. Kami juga dwelling bersama-sama di lingkungan tersebut, di daerah Pekojan. Ya. Dengan lingkungan ini kami memperlihatkan bahwa kami menapak di tempat yang sama, kami menghirup di lingkungan yang sama, aromanya sama, udaranya sama, bau-baunya sama, dan makanannya sama. Dan sehingga kami bisa berkumpul seperti ini. Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai misi, kita berbicara mengenai sesama manusia. Yohanes 4 ayat 7, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia duduk sebagaimana orang yang bisa berbicara dengan perempuan Samaria itu. Dia duduk, kemudian memulai percakapan dengan memperkatakan, berilah aku minum. Ada sebuah kebutuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai dia manusia. Dia menyatakan, berilah aku minum. Walaupun ketika kita tahu di Yohanes 4 ayat 7 ini, perempuan Samaria ini ragu-ragu. Ya. Kemudian terjadi percakapan yang sangat-sangat dalam, yaitu dia membicarakan mengenai suaminya. Ya. Mengenai kelima suaminya, yang dikatakan suaminya, padahal bukan suaminya. Dia adalah laki-laki, pria-pria yang hidup serumah tanpa status sebagai suami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, konsep sesama manusia ini menjadi konsep yang bisa dibawa untuk kita bisa berbicara di dalam kegiatan bermisi. Posisi kami dari Indonesian Care bisa dwelling, bisa tinggal di tengah-tengah mereka untuk memperlihatkan bagaimana kami bisa mengerti tentang kehidupan lingkungan di sekitar dan kami bisa berbicara, kita adalah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata amin ini bukan milik dari orang Kristen sendiri. Ketika kami melayani di daerah Pekojan, kami bisa memperlihatkan sebuah kesamaan, sebuah kesetaraan, sehingga mereka ketika diajak berbicara, mereka pun bisa memperkatakan amin. Ketika diajak berbicara, Bapak Ibu mau sehat? Amin. Bapak Ibu mau benar dengan anak-anak? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita kembali ke Markus 12. Dikatakan bahwa di ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada sebuah yang disebut dengan lingkaran yang harus berada di sekitar kita. Apa ya disebut sphere itu, apa ya dijelaskannya? Ada sebuah garis yang saling berhubungan antara
tentang pengertian kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itu adalah menjadi sebuah jembatan ketika kita mau berbicara kepada mereka yang sedang di dalam kesulitan. Dalam hal ini adalah di dalam misi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kami melayani di daerah Pekojan, kami tidak bisa berbicara, Indonesian Care tidak bisa berbicara di luar tentang kebutuhan masyarakat Pekojan. Tidak bisa. Kami harus berbicara mengenai kebutuhannya. Kami harus berbicara mengenai apa yang mereka miliki dan apa yang tidak mereka miliki secara fisik. Ketika kami melayani mereka, kami tahu bahwa mereka harus dibawa ke rumah sakit. Anak-anaknya itu banyak yang mengalami stunting. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, mereka tidak bisa didorong, ayo pergi ke rumah sakit. Kami harus berhubungan dulu dengan dokter, kami harus berhubungan dulu dengan pihak rumah sakit, dan memperkatakan bahwa inilah tipe orang-orang yang akan datang. Sehingga ketika datang terjadi sebuah percakapan, sebuah keindahan di mana mereka yang tersingkir itu ketika bertemu dengan dokter, mendengar nasihat dokter, mereka tidak lagi merasa sebuah perbedaan. Bapak Ibu, sangat sulit membawa mereka ke rumah sakit. Pikirannya adalah pasti uang. Sangat sulit. Bagaimana mereka harus mengelola makanan yang sehat. Kami dari Indonesian Care kemudian membuat sebuah kegiatan membagikan makanan sehat. Bapak Ibu, ketika berbicara kepada mereka di dalam kesetaraan, ada sebuah kalimat yang harus bisa diterima oleh mereka. Yaitu kalimat misalnya makanan sehat. Tidak lagi mengatakan harus sehat, tetapi kami memperkatakan ini ada makanan sehat. Sehingga mereka bisa menerima dan mereka berani untuk makan. Bapak Ibu, di ayat 30 dikatakan, di ayat 31 dikatakan, perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Mengasihi diri, mengasihi sesama. Ketika kita melihat kehidupan orang-orang ini, maka Tuhan Yesus pun sudah memperlihatkan bagaimana dia bisa berbicara dengan perempuan Samaria ini. Bahkan dia memperkatakan, berilah aku minum. Pada akhirnya kita perlu memikirkan, ketika kita masuk ke dalam konsep misi dan berbicara kepada mereka, kesetaraan mana yang kita tampilkan? Apakah kita memperlihatkan kesetaraan yang lebih? Atau kita bisa berbicara sesama manusia yang sama-sama membutuhkan? Bukan hal yang mudah. Tetapi dari Yohanes 4 ayat 7 ini, ada sebuah kesetaraan. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri melihat percakapan ini. Mereka heran. Loh, Tuanku ini lagi berbicara sama orang Samaria. Orang yang berbeda. Bisa bercakap-cakap. Tetapi murid-murid itu pun tidak tahu bahwa ada satu percakapan yang dimulai oleh Tuhan Yesus yang menempatkan Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan. Dikatakan, berilah aku minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mau melangkah bermisi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita start sebagai orang yang pasti memberikan bantuan? Atau kita memulai sebagai orang-orang yang mengerti kebutuhan mereka? Ketika Indonesian Care melayani di daerah Pekojan, kami menempatkan diri sebagai orang-orang yang sama-sama memikirkan bagaimana hidup itu harus dilalui. Kami punya konsep namanya assessment.
Ketika kami assessment, kami melakukan kunjungan. Ketika kami melakukan kunjungan, terjadi percakapan. Kami tidak mengambil keputusan, tapi kami sama-sama berdiskusi apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kami melihat dan membicarakan, maka kami tahu di situ adalah kantong stunting. Disitulah kami mendapatkan sebuah percakapan sesuai dengan kebutuhan. Berbicara mengenai kebutuhan, berbicara mengenai sebuah percakapan. Seperti Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria ini. Ada sebuah percakapan. Bahkan percakapan ini dimulai dengan menempatkan diri sebagai orang yang setara. Kata-kata berilah aku minum, itu memperlihatkan Tuhan Yesus setara sebagaimana manusia. Padahal orang Samaria itu merasa stratanya itu lebih rendah dibanding orang lain. Tetapi penampilan Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, dia bisa menempatkan diri setara sebagai manusia dengan memperkatakan berilah aku minum. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita ketika berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang akan kita bantu, kita memperlihatkan kesetaraan itu? Apakah kita ketika melangkah hendak memberikan bantuan, yang maju terlebih dahulu diisi kepala kita, yang maju terlebih dahulu diisi hati kita, adalah konsep aku mampu. Sehingga tidak ada percakapan. Bila melihat Yohanes 4 ayat 7 ini, Tuhan Yesus memperlihatkan kebutuhannya sebagai manusia bahwa aku haus. Sehingga ada percakapan. Sebuah misi dimulai dengan sebuah kesetaraan. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Di antara rekan-rekan kami ya, di Indonesian Care, itu ada juga yang sebenarnya look-nya kepada orang-orang di daerah Pekojan itu sangat berbeda. Tetapi secara bertahap dia bisa masuk. Banyak anak-anak muda pun bisa masuk. Dengan cara dia dwelling, dia tinggal di sana. Sehingga percakapan-percakapan itu sebagaimana percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Bahwa aku juga haus. Aku juga ada kebutuhan. Percakapan-percakapan misi adalah percakapan sesama manusia. Kami berbicara dengan orang-orang setempat, dengan RT, RW, dengan anak-anak muda. Bapak Ibu, saya di sana dipanggilnya Om. Om. Kalau di sini dipanggil Om, bayangan kita apa Bapak Ibu? Orang yang apa gitu ya, udah tua, dihormatin gitu ya. Om. Tapi orang-orang Pekojan ini manggil diri saya dan teman-teman yang lain, yang cowok, yang laki-laki, Om, itu memperlihatkan kita setara. Panggilan yang akrab. Saya baru tahu ketika saya berhadapan dengan orang lain di sebelah saya, dia manggil, Om, begini. Tapi manggil orang lain, ya Pak, iya Pak, iya Pak. Kata Om itu memperlihatkan kedekatan. Dia tidak lagi melihat sebuah perbedaan. Memang butuh strategi untuk hal itu. Strateginya apa? Persis kayak Tuhan Yesus. Ketika dia berbicara dengan orang Samaria yang jelas-jelas secara budaya, dia merasa berbeda. Tuhan Yesus duduk loh di samping sumur itu. Sumur Yakub itu. Dan dia memperlihatkan sebuah kebutuhan. Dan engkau yang merasa rendah, engkau bisa menolong aku. Maka Tuhan Yesus memperkatakan, berilah aku minum. Bapak Ibu, hal ini juga di Indonesian Care kami mempelajarinya dengan sungguh ketika mendekati hal itu. Sehingga ketika bisa berbicara dengan mereka, ada sebuah kesetaraan yang sudah terbangun.
Sehingga kegerakan misi itu bukan lagi kegerakan yang namanya di sanalah ada objek misi. Indonesian Care melihat kawasan Pekojan, tempat kami melayani, itu adalah kehidupan misi, bukan lagi objek misi. Kami memikirkan sebagaimana ketika kami hidup di sana, kami harus butuh air, kami butuh makanan, kami butuh berbicara, dan kami memperlihatkan bagaimana interaksi kami itu sama dengan mereka. Kadangkala dengan sengaja memang kami harus meninggalkan mobil, tidak mempergunakan mobil. Kami naik kendaraan umum untuk bisa bertemu dengan mereka. That's why Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur. Diperlihatkan dia kepanasan dan butuh air minum. Sebagai penutup, adakah kita mau meminta Tuhan hati seperti Tuhan Yesus, duduk di samping sumur sebagai orang yang kehausan sehingga bisa berbicara kepada mereka yang hendak kita jangkau? Bukan pura-pura haus loh ya, tetapi benar-benar haus. Murid-muridnya pun pergi mencari makanan. Tuhan Yesus duduk di situ. Bagaimanakah misi ini bisa dilakukan? Dengan menempatkan terlebih dahulu sebagaimana Tuhan Yesus perlihatkan di Yohanes 4 ayat 7. Yaitu merendah sebagai sesama manusia. Ada sebuah strategi misi untuk bisa berbicara. Dan kembali ke Markus 12. Dikatakan kalau kita melakukan itu, oleh karena kita mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kadangkala kekuatan itu harus kita lakukan. Kita kuat di dalam kekurangan. Di dalam dunia misi banyak masalah-masalah kekurangan. Kekuatan itu bukan karena kelimpahan tetapi kuat untuk menahan kekurangan. Ternyata kekurangan itu menjadi bahasa misi yang kuat untuk bisa berbicara kepada sesama. Dan di ayat 31 dikatakan, perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita memikirkan tentang bantuan-bantuan, kita juga memikirkan dari sisi kita. Ketika kita mau menyumbangkan makanan, contoh itu ya, bukan sekedar memberikan makanan, tapi kita menyiapkan sebagaimana kita butuhkan. Gizinya yang terbaik, makanan yang terbaik disiapkan. Jangan sampai ketika kita membagikan, ada perbedaan kesetaraan di mata mereka. Maaf ya, kalau dikatakan, kalau anak muda mengatakan, iya lo enak ngasih kayak gini karena lo kaya. Konsep itu bisa terbaca. Setidaknya itu pengalaman kami. Ketika kami membagikan makanan tambahan, makanan sehat, kami memilih dan kami tahu itu yang terbaik. Jadi waktu dibagikan ya pakai ngomel juga. Ini udah dibagiin gak makan, sayang. Bukan sekedar dibagikan mau-mau, enggak. Inilah dunia misi yang perlu direnungi. Bukan sekedar berbagi sebagai aksi sosial, tetapi kita hadir, dwelling di antara mereka. Sehingga ketika kita berbicara kepada orang-orang yang sedang kita jangkau di ladang misi, berilah aku minum, maka mereka tidak akan berkata, hah? Kasih minum? Bukannya orang kaya? Bukannya udah punya minum sendiri? Tapi di dalam ladang misi, ketika kita menempatkan kesetaraan itu, tatkala kita berkata, berilah aku minum, maka mereka akan merasakan keberhargaan. Aku bisa membagi minum. Dan engkau memang butuh. Kesetaraan itu menjadi langkah misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah renungan pada hari ini yang bisa kita renungi. Biarlah kepada sesama manusia kita bersikap sebagaimana yang sudah dicontohkan Tuhan Yesus.
Yohanes 4 ayat 7 sebagai penutup, kita refleksikan. Pernahkah kita benar-benar merasa haus dan meminta minum kepada mereka yang kekurangan? Jangan-jangan ada gengsi. Jangan-jangan ada keberatan. Jangan-jangan tidak ada kebutuhan itu. Sehingga kita terus bisa beli dan tidak merasakan kesetaraan sebagai manusia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.